Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedein suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salful Maustari dari kelas 11 L2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya buat bersama kelompok saya, yaitu makalah tentang surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak sendiri adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan juga surat tagihan pajak diterbitkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Selain identitas pembeli atau identitas pembeli serta nama, tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Dan juga pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbit faktur pajak. Dan yang terakhir, pengusaha kena pajak gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak yang dimasukkan. Yang kedua itu ada pembetulan surat ketetapan pajak. Yang pertama ada kesalahan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan. Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak terbatas pada kesalahan dari kesalahan tulis nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, masa atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Yang pertama itu ada kesalahan hitung yang dimana berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau perkalian pembagian suatu bilangan. Yang kedua ada kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan presentasi norma penghitungan penghasilan neto, penerapan sanksi administrasi penghasilan tidak kena pajak, PTKP, penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak. Yang kedua ada ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan, antara lain SKP yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan yang terakhir surat ketetapan pajak nihil. Dan yang kedua ada surat tagihan pajak. Dan ketiga, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang keempat itu ada surat keputusan pemberian imbalan bunga, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan yang terakhir surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Yang ketiga itu ada jangka waktu penyelesaian permohonan wajib pajak. Permohonan oleh wajib pajak harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang dimana menerbitkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan. Yang pertama itu ada satu permohonan yang diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak atau surat keputusan lain, dan yang kedua permohonan harus dilakukan secara tertulis. Yang ketiga surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Yang keempat itu ada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Direktorat Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajaknya dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat tagihan. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan, yaitu satu permohonan untuk satu surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang kedua diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya. Yang ketiga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak serta pajak wajib terdaftar. Yang keempat, wajib pajak telah melunasi pajak yang terutang, dan surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Yang kelima itu ada
Direktur Jenderal Pajak secara jabatannya dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari diterbitkan surat ketetapan pajak karena pengusaha kena pajak tidak membuat laporan pajak, dan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar karena serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Yang keenam, ada Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonannya wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar dan membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Di sini juga ada tata cara pembayaran kelebihan pajak. Dapat dilakukan pengembalian pembayaran pajak yang masih tersisa tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak, dan juga kelebihan pembayaran pajak dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan atas dasar SKPKPP tersebut Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per masa tahun atau pajak. SPMKP dibuat dalam 4 rangkap, yaitu lembar ke-1 dan ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Jasa Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP. Yang lembar ketiga itu untuk wajib pajak. Yang keempat untuk Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan 5 PMKP. Yang keenam, ada SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara paling lambat 2 hari kerja sebelum jangka waktu 1 bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang terlibat, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Aku mau baca, aku mau